Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat datang di kelas PPKN bersama saya Fahri Mansur. Mohon maaf ini tadi ya agak terjadi ini kesalahan, tadi ada lost connection sebentar. Oleh karena itu saya sedikit terlambat tadi waktu teman-teman sudah masuk ke kelas, tiba-tiba kelasnya lost connection. Alhamdulillah ini bisa nyambung kembali. Oke, saya ucapkan pertama selamat malam ya buat teman-teman dari kelas KPB dan dari kelas KPC. Selamat malam, selamat bergabung. Semoga malam hari ini kabarnya baik semua, tidak ada yang sakit atau yang lainnya ya. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua ya. Oke, alhamdulillah teman-teman ini udah banyak yang datang. Mari kita segera mulai aja untuk kegiatan belajar pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan kembali untuk kegiatan belajar minggu yang lalu. Kita sudah mempelajari di bab yang kedua ini ya, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Seperti yang kita sudah bahas, bahwasannya nilai Pancasila sebagai ideologi itu dia memiliki dua sifat, yaitu sifatnya secara objektif dan sifatnya sebagai subjektif. Halo. Halo. Halo, sudah bisa dengar suara saya belum? Halo. Halo. Sudah bisa mendengar suara saya atau belum ini teman-teman yang ada di sana? Halo teman-teman, udah bisa dengar suara saya atau belum? Halo. Teman-teman sudah bisa dengar suara saya atau belum ini? Halo. Halo Mbak, bisa dengar suara saya?
Coba saya cek untuk speakernya ya. Halo. Halo, Mbak. Mbak Indri, Mbak Ita, Mbak Rani, Mbak Armiati, Mbak Eni, Mbak Safitri. Bisa dengar suara saya? Oke, baik, saya langsung mulai saja untuk kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Untuk teman-teman semua nanti bisa memutar kembali recordingnya kalau mungkin pada kesempatan ini ada gangguan dalam mikrofon ataupun ini ya di sistemnya mungkin ada gangguan. Karena di tempat saya ya memang sinyal di sini menunjukkan indikator merah, tidak begitu bagus. Mungkin ada ini ya gangguan juga terhadap ini suara. Oke, nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa melihat recordingnya. Kita melanjutkan kembali untuk materi pada minggu yang lalu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kita sudah mempelajari pada minggu yang lalu bahwasanya nilai-nilai Pancasila yang sebagai ideologi itu memiliki sifat objektif dan sifat subjektif. Namun pada hakikatnya mohon maaf terjadi lost connection ya. Mohon maaf, kelas tadi terputus lagi. Halo teman-teman, udah bisa dengar suara saya? Halo. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi itu memiliki sifat objektif dan sifat objektif. Namun pada hakikatnya nilai Pancasila adalah bersifat universal, artinya bisa berlaku dimanapun berada. Minggu lalu sudah sering saya jelaskan ya kan, sudah saya uraikan bahwasanya misal kita sebagai warga negara Indonesia khususnya, kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun mungkin pada posisi sekarang ini kita tidak berada di negara sendiri, tapi kita tetap yang namanya memegang teguh ideologi kita, yaitu ideologi kita adalah ideologi Pancasila, yang tentunya ketika kita berada dimanapun kita tidak boleh meninggalkan ideologi tersebut, ya, meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari berketuhanan sampai dengan keadilan. Ini tidak boleh kita tinggalkan, tetap kita pegang teguh di mana kita berada, walaupun kita berada di luar negara. Untuk minggu yang lalu kita sudah mempelajari dan sudah saya jelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif. Nah, kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan untuk nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif. Yang pertama yaitu nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. Jadi nilai Pancasila itu bisa muncul karena adanya suatu bangsa. Bangsa yaitu orang yang berada di dalam suatu negara, ya, ataupun bisa disebut dengan rakyat.
Itu adalah bangsa. Nah, kita bisa menjadi atau kita bisa memiliki suatu negara itu tidak mudah sekali, ya kan. Dulu kita melalui berbagai macam perjuangan-perjuangan oleh para pahlawan. Nah, dari perjuangan-perjuangan itulah muncul, ya kan, nilai-nilai dari Pancasila. Karena apa? Kita bisa melihat pada zaman penjajahan itu untuk nilai ketuhanan kita dibatasi, gitu kan. Nilai ketuhanannya, memilih agamanya dibatasi. Apalagi nilai kemanusiaan. Iya, jarang sekali yang memiliki nilai kemanusiaan pada waktu zaman penjajahan. Persatuan, ya kan? Persatuan, kita selalu dipecah oleh para penjajah. Kemudian kerakyatan, apalagi ya kan, tidak ada nilai kerakayatannya. Kita tidak memiliki negara kita secara utuh. Kita masih ini masih dijajah oleh negara lain. Bagaimana kita bisa memiliki rakyat sendiri, kan belum. Kemudian dari nilai keadilan, tentu tidak adil sekali, ya kan, tidak adil sekali. Nah, dengan adanya penjajahan itu, maka muncullah suatu perjuangan-perjuangan dari rakyat Indonesia yang tentunya itu dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan dulu yang berani mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa mereka demi kemerdekaan negara kita. Nah, dari perjuangan-perjuangan itulah muncul nilai-nilai Pancasila. Oke, selamat malam Mbak Sulastri. Halo teman-teman semua, ini sudah bisa dengar suara saya atau belum ini? Halo? Oke, sudah ya. Karena tadi ada gangguan, tidak bisa mendengar suara saya. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Jadi itu ya, bersifat subjektif. Intinya nilai Pancasila itu muncul karena dari bangsa Indonesia, dari perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia itu. Ini yang sudah sempat saya jelaskan untuk minggu yang lalu. Yang berikutnya yaitu nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya Mbak Iza, silakan masuk. Selamat mengikuti kelas. Jadi untuk poin yang B, kita bisa lihat di sini nilai Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup kita. Bagaimana kita melangkah sebagai rakyat Indonesia dalam menapai kehidupan di suatu negara ini harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila itu dijadikan sebagai jati diri bangsa. Kalau biasanya anak muda itu kan baru mencari jati dirinya, ya kan. Saya ingin jadi apa, kayak gitu. Tapi nilai Pancasila itulah harus dimasukkan pada diri bangsa atau pada diri setiap orang yang berada pada negara tersebut, yang merupakan jati diri, ya, jati diri. Dan sudah jelas itu ya, sudah jelas. Karena sudah diuji untuk nilai kebenarannya, nilai kebaikannya, nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Nilai-nilai Pancasila ini muncul karena adanya perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang pada zaman itu ya. Oke, selamat malam Mbak Unda. Jadi kita dalam melaksanakan kehidupan
tidak boleh lepas, ya tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila. Ya, waalaikumsalam Mbak Ida, selamat masuk di kelas. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai-nilai Pancasila, di dalamnya terkandung nilai kerohanian, nilai kebenaran, keadilan. Mohon maaf, kelas putus kembali. Oke. Halo. Mohon maaf teman-teman, ini saya juga kurang tahu ini kelas putus nyambung terus. Padahal saya gunakan untuk YouTube lancar sekali. Ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba putus nyambung terus ini. Oke, yang ketiga yaitu nilai Pancasila, di dalamnya tergantung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, nilai keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa. Nah, ini dilihat di Pancasila itu terdapat nilai yang namanya nilai kerohanian, nilai ketuhanan itu, ya kan? Nilai ketuhanan. Di dalam nilai kerohanian itu banyak kandungannya. Ya, ada nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa. Ini adalah tiga nilai yang bersifat subjektif. Karena apa? Dikatakan sebagai subjektif karena semua ini itu sesuai dengan persepsi orang masing-masing, tergantung orang yang memaknainya. Seperti itu. Oke, bentar ya, saya mau lihat
Ada komen apa ini? Oke, teman-teman tunggu sebentar ya. Ini saya lihat ada informasi apa ini. Saya juga kurang tahu ini koneksinya kenapa. Jaringan di tempat saya ini bagus sekali sebetulnya. Tapi kalau di Wizik ini tidak bisa bagus, ya kan? Jarang bagus ya. Ini baru masuk excellent. Ini baru bisa excellent. Tadi poor, ya tadi poor sekali. Tadi merah. Nah, ini kembali lagi ke merah. Nggak bisa stabil. Saya juga kurang tahu kenapa koneksinya ini. Tapi kalau saya gunakan untuk memutar YouTube, itu lancar, tanpa buffering malah. Saya kurang tahu ini juga. Sudah ada suaranya ya? Halo? Oke, saya lanjutkan. Tidak apa-apa ya, walaupun tadi sempat terputus-putus. Tidak apa-apa ya. Nah, ini putus lagi ternyata. Sebatas sampeyan isih urip. Bojo gelem ngeloni sampeyan. Iku mergo sampeyan isih urip. Sampeyan mati. Bojo wis gak gelem ngeloni sampeyan. Jejeri sampeyan ae lho wis gak gelem. Ngomong lanang apa maneh. Ditinggal mati bojo gayahe kaya susah-susah. Lenger-lenger di garepe omah. Asline ora perkara susah ditinggal mati sing wedok. Mikir sapa gantine ibuke arek-arek. Iku kelakuane wong lanang-lanang. Kabeh rata. Sing ora ya mek aku tok iki. Halo teman-teman, sudah bisa menyambung kembali. Ini saya juga kurang tahu ini ya, putus nyambung terus. Padahal ini tadi saya coba untuk memutar YouTube lancar, tidak putus-putus, malahan lancar banget. Tapi nggak tahu kenapa ini kelas sering terputus ini. Kelas ini sering terputus. Saya juga kurang tahu ini kenapa. Ya udah, saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Nggak apa-apa ya. Mohon maaf sekali ini sebelumnya karena ini gangguan teknis ini. Saya lanjutkan kembali ya teman-teman, silakan menyimak kembali. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi setiap warga negara itu dia tidak bisa menjalankan kehidupan
sesuai dengan aturan yang dia buat sendiri. Artinya apa? Orang yang berada pada suatu negara itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Kalau di Indonesia, dia harus mengikuti aturan-aturan yang berada di Indonesia. Sumbernya dari mana? Yang sebagai pedoman kita bertindak, itu kan? Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, sumbernya adalah Pancasila. Itu adalah sumbernya. Pedoman kita adalah Pancasila, pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pedoman kita adalah Pancasila. Ya, konteks kita, karena konteks kita adalah bernegara, maka kita ambilnya adalah Pancasila. Berbeda lagi pedoman kita kalau beragama, ya kan? Pedoman beragama kita berarti dia ya sesuai dengan kitabnya masing-masing. Itu adalah pedomannya. Oke, selamat malam Mbak Sri Mulyani. Ya gak apa-apa, selamat mengikuti kelas. Ini juga kelas tadi ini kok putus nyambung terus. Malah jadi bingung sendiri, ya kan? Iya. Ya, saya juga kurang tahu. Ya mungkin kelemahan dari proses kegiatan pembelajaran secara virtual seperti ini ya, Mbak. Jadi kalau mungkin jaringan tidak stabil atau lemah, ya ini bisa gangguan suara gitu kan, bisa yang lainnya gitu, bisa suara, bahkan terkadang kalau mau nulis juga susah. Nah itu kalau ini, kalau jaringan tidak begitu bagus. Ini adalah merupakan nilai Pancasila yang bersifat subjektif. Jadi kita udah bahas nilai Pancasila yang pertama bersifat objektif, kemudian yang kedua bersifat subjektif. Ya, kalau objektif ya memang sesuai dengan kenyataannya seperti itu, objektif. Ya, sesuai dengan kenyataannya. Kalau subjektif itu sesuai dengan pandangan orang. Karena pandangan orang itu masing-masing. Contoh seperti saya katakan atau saya contohkan kemarin itu kan, masalah makan itu kan. Makan dengan tangan secara langsung itu baik atau buruk gitu kan. Ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak baik. Baik karena itu merupakan sunnah Rasul pandangannya, gitu kan. Tidak baik karena kotor dan lain sebagainya. Itu tergantung, ya karena sifatnya apa? Subjektif, tergantung dari pandangan orang masing-masing. Itu yang perlu teman-teman pahami. Namun walaupun bersifat objektif dan subjektif, nilai Pancasila itu harus digunakan dimanapun berada, atau dia bersifat universal. Ini ya. Karena apa? Karena Pancasila itulah yang kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu tindakan. Kalau kita di luar ini, di luar nilai Pancasila, pasti ini ya, pasti kita melanggar yang namanya peraturan perundang-undangan. Itu sudah pasti. Kalau melakukan peraturan pelanggar perundang-undangan, maka kita akan mendapatkan suatu sanksi. Baik itu sanksi secara hukum, ya, sanksi yang secara hukumnya, pidananya, atau denda perdatanya. Itu adalah nilai Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif. Yang berikutnya ini kita bisa lihat nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah harus selalu berpedoman pada Pancasila dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara, acuan suatu negara dalam bertindak. Jadi apapun tindakan negara, pemerintah, itu tidak boleh keluar dari koridor nilai-nilai Pancasila.
jelas kalau itu melanggar nilai-nilai Pancasila, itu sudah tidak sesuai dengan ideologinya, ya kan? Apalagi kalau ini sudah menjadi dasar negara. Dasar itu kan dikatakan sebagai pondasinya. Kalau kita sudah berani melanggar pondasi-pondasi itu, maka yang rugi adalah bangsa sendiri, ya kan? Bangsa sendiri itu yang akan rugi. Contohnya, misal ada seorang pejabat tinggi pemerintah, dia melaksanakan tindakan korupsi. Nah, kayak gitu. Korupsi. Mohon maaf teman-teman, terputus lagi jaringannya. Halo. Mohon maaf teman-teman, tadi terputus lagi jaringannya. Jaringannya terputus lagi tadi. Wah, malam hari ini banyak gangguan ternyata ya. Memang kebetulan ini mendung di tempat saya. Banyak ini ya, tadi banyak geluduk juga. Sudah mulai berdatangan ini. Oke, saya lanjutkan kembali, gak apa-apa ya. Pelan-pelan aja sambil ya kita belajarnya yang santai aja dulu. Karena memang jaringan tidak begitu bagus. Mungkin nanti sampai ada gangguan di ini ya, di suaranya nggak ada atau apa gimana. Oke, udah ada suaranya ya. Oke. Saya lanjut, saya ulangi lagi. Jadi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan sebuah acuan suatu negara melaksanakan kegiatan. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, karena nilai Pancasila itu sebagai dasar. Oleh karena itu tadi saya ingin mencontohkan bahwasanya ketika ada suatu pejabat negara yang dia melakukan tindakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebetulnya itu akan merugikan negara sendiri, khususnya untuk bangsanya, dia juga akan dirugikan. Contoh tadi saya katakan, mungkin ada seorang pejabat negara itu melakukan suatu korupsi, itu kan, korupsi yang harusnya itu di keuangannya diperuntukkan untuk kegiatan negara, kebutuhan bangsa, tapi ternyata masuk pada rekening pribadi. Itu adalah sebuah korupsi. Yang rugi siapa? Yang rugi tidak hanya negara, tapi rakyat.
Karena apa? Karena dari pajak lah negara itu bisa mendapatkan eh, sumbangan ya lumayan besar ya, supaya pemasukan negara dari pajak itu lumayan besar sekali. Iya betul, rekening gendut kayak gitu. Jadi kalau ada seorang pejabat itu berarti dia tidak bisa melaksanakan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau dia berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, pasti dan harusnya tidak akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena di nilai Pancasila tadi sudah jelas. Yang pertama saja ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu jika orang memang betul-betul ingin mendalami, pasti tidak akan berani melakukan suatu tindakan tadi, korupsi ataupun yang lainnya. Pasti tidak berani itu melakukan hal jahat. Karena apa? Ada nilai ketuhanan. Ketika orang korupsi itu nanti kena sanksi. Kalau di agama adalah sanksinya adalah dosa. Kalau orangnya berdosa, banyak dosa, antara keseimbangan amal dan dosanya lebih banyak dosanya, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Itu sebetulnya kalau sudah dijadikan pedoman, tidak mungkin dia akan melaksanakan hal-hal tersebut. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam penyusunan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Pancasila sebagai paradigma pembangunan, maksudnya adalah sebagai kerangka berpikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan tujuan dari proses pembangunan. Nah, Pancasila ini merupakan suatu, intinya kalau saya permisalkan, kalau saya analoginya adalah dia adalah rem, ya. Dia itu rem. Jadi kalau orang mau bertindak itu harus punya rem. Harus dipikir terlebih dahulu apakah itu dapat merugikan atau tidak. Apalagi ini hubungannya adalah dengan kenegaraan. Karena apa? Pancasila ini merupakan suatu paradigma. Paradigma itu pola pikir, ya kan? Pola pikir. Pola pikir pembangunan. Bagaimana membangun rakyatnya ini agar lebih maju. Bagaimana membangun negara ini agar lebih maju. Bagaimana membangun ya wilayah Indonesia agar lebih bagus lagi. Maka harus menggunakan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila itu sudah lengkap tadi, ya kan? Sudah lengkap sekali, mulai dari nilai agamanya sampai dengan nilai keadilan, itu sudah sangat lengkap sekali. Kita lihat dalam bidang politik, ya, kita lihat dalam bidang politik. Ini misalnya Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik. Dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek politik tak bermoral dan tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita moral dan budi pekerti yang luhur. Iya, kita lihat ini budaya politik, ya, budaya uang, gitu kan. Sekarang ini kan untuk mendapatkan suatu kedudukan itu rela melakukan apapun. Walaupun dia mengambil jalan yang tidak baik, ya tentunya dengan tadi uang, akhirnya tak bermoral, melakukan suatu penyogokan ataupun tindakan-tindakan yang amoral, ya, atau tak bermoral. Di bidang politik banyak sekali bidang politik. Ada kong kali kong, ya kan, kong kali kong dalam bidang politik. Nanti kamu seperti ini, itu kan.
kamu maju aja nggak apa-apa, nanti saya bantu dari belakang gitu misal. Iya betul sekali, nyogok kayak gitu. Di dalam bidang politik ini banyak sekali ya, maka hati-hati sekali ini teman-teman, apalagi kalau ada pemilihan itu ya, pemilihan ketua umum atau presiden atau bupati dan lain sebagainya. Itu pilihlah sesuai dengan memang orang itu betul-betul bagus gitu ya, jangan karena diberikan imbalan kemudian teman-teman memilih itu. Karena apa? Nanti yang rugi diri sendiri loh, karena imbasnya adalah pada yang dipimpinnya tentunya. Iya, banyak penyegokan. Oke, itu di bidang politik. Oleh karena itu nilai Pancasila itu harus dibawa ini dalam bidang politik. Iya, kalau bisa jangan sampai golput ya. Jangan jadi golongan putih. Kalau golongan putih itu nggak tahu, iya kan? Nggak tahu mau dibawa kemana, itu nggak punya arah, berarti tujuannya nggak ada. Tapi kalau kita memilih sesuai dengan harapan kita, misal kita tahu benar orangnya, oh Pak A ini dia memang moralnya bagus, etikanya bagus, dia jujur, kemudian kebijakan-kebijakannya juga bagus, oleh karena itu saya pilih dia. Nah gitu kan, walaupun yang lain ada yang memberi sesuatu ya kan, dengan iming-iming sesuatu, ya kita tetap pilih dia karena kita sesuaikan dengan kebutuhan itu kan. Ini iya ada, iya kayak iya ada pemilihan wali kota itu, jadi dipilihlah sesuai dengan hati nuraninya, jangan karena ada money akhirnya memilih yang itu. Nanti ketika jadi pemimpin ya repot ya kan, tidak memberikan eh, kemakmuran bagi rakyat, malah sebaliknya itu kan. Itu di bidang politik, karena politik ini memang imbasnya sangat besar sekali. Iya, korupsi dan lain sebagainya itu. Yang berikutnya di bidang hukum. Nah, di bidang hukum ya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum ditunjukkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan nasional yang harus selalu memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat dan menjunjung tinggi keadilan. Demikian juga dalam penyelesaian perkara hukum, setiap aparat hukum harus senantiasa berlaku adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan nilai ketuhanan. Kalau orang hukum tidak berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, itu repot. Kenapa saya katakan repot? Karena dia nanti akan ini ya, pilih kasih ya gitu. Dia akan pilih kasih. Ya teman-teman mungkin bisa melihat berita, bahkan penjara aja ada yang pilih kasih ya kan. Penjara itu pilih kasih loh. Ada yang penjara yang kelas hotel, ada yang kelas biasa aja, ada yang untuk kelas miskin juga ada. Iya betul sekali, tidak punya pedoman ya Mas Dharma. Itu penjara. Di penjara kok ada spring bed, ada TV, ada kulkas, itu kan VIP sekali. Sama aja pindah tidur ya kan, pindah tempat tidur. Nah, kayak gitu. Jadi harus diperlakukan sama. Ketika ada orang salah di hadapan hukum juga harus diperlakukan sama. Dia punya hak. Oke ya. Jadi memang nilai Pancasila itu khususnya pada pegawai dalam bidang hukum ini, dia harus berpegang penuh. Khususnya dia dalam nilai agama ya kan. Ketuhanan, nilai ketuhanan itu penting sekali. Kalau di praktek di bidang hukum, berketuhanan. Kemudian dia harus nilai keadilan. Ya, nilai keadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan nasional, ya ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita misal aja. Iya, memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya kan. Nah, itu sebagai orang hukum harus bisa membawa nilai Pancasila pada dirinya. Kayak gitu. Kalau nilai Pancasila terbawa pada dirinya, maka praktek-praktek hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Bahkan kalau lebih parah lagi, seorang hakim disogok mau. Nah, kayak gitu. Itu kan parah. Parah sekali, iya kan? Kena sogok seorang hakim. Akhirnya apa? Dia malah terlibat hukum. Penegak hukum malah kena hukum. Itu kan kacau sekali. Karena apa? Orang seperti itu pasti tidak memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Mungkin dulu waktu sekolah ilmu kewarganegaraannya kurang, maka dia akhirnya menggunakan praktek-praktek seperti itu, tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di bidang yang berikutnya ada bidang sosial budaya. Iya, memang ya namanya uang itu bisa menutup segalanya ya kan. Pancasila merupakan sumber normatif dalam perkembangan aspek sosial budaya yang berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan nilai keberadaban. Sosial budaya artinya kalau sudah masuk pada segi sosialnya, berarti hubungannya adalah dengan orang banyak. Sosial itu, iya betul sekali teman-teman. Mungkin dulunya dia suka bolos gitu ya. Oke. Jadi kalau udah berhubungan dengan sosial budaya, itu kaitannya dengan orang banyak, dengan budaya-budaya yang lain, maka kita harus memperhatikan yang namanya etika, etiket ya, normatif, norma, etika, sopan santun, saling menghormati, ya, memiliki nilai-nilai kemanusiaan, ya, sadar akan budaya masing-masing, menghargai budaya masing-masing, menghargai perbedaan itu kan, jangan saling menggunjing, jangan saling membenarkan miliknya sendiri-sendiri. Nah, itu dilarang. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kalau ada yang melakukan hal seperti itu, mempraktekkan hal yang seperti itu, maka dia ya secara tidak langsung dia tidak mengamalkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari bidang ekonomi, kita lihat di bidang ekonominya. Pancasila juga menjadi landasan nilai dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila selalu mendasarkan pada nilai kemanusiaan. Ya, artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi kegiatan perekonomian, perdagangan kayak gitu, tujuan utama sebetulnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pelaku-pelaku ekonomi itu harus memiliki atau harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai mempraktekkan khususnya dalam bidang ekonomi, bidang perdagangan itu secara tidak baik. Artinya apa? Berbohong. Barang tidak bagus dikatakan bagus. Barang kualitas rendah dikatakan kualitas tinggi. Nah, kayak gitu. Oke ya. Jadi dalam sektor ekonomi itu tetap harus memegang teguh ya namanya nilai-nilai Pancasila. Agar apa? Agar perekonomian itu dapat meningkat. Kalau jujur dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, perdagangan gitu kan, ya betul sekali. Tidak membodohi bangsa sendiri gitu kan.
itu pasti nanti ekonominya akan mengalami suatu peningkatan, rakyat pun semakin sejahtera. Nah, iya, promosi barang yang bagus yang dijual yang jelek. Nah, kayak gitu juga bisa. Kalau ada praktek yang seperti itu, artinya apa? Tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai kemanusiaan juga nggak ada ya kan? Karena apa? Nggak peduli rugi ataupun dia rugi ya nggak apa-apa kayak gitu kan? Tidak ada nilai kemanusiaannya. Bagaimana nanti eh, manusia itu bisa sejahtera kalau dalam praktek-prakteknya masih melakukan hal seperti itu, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, pembodohan bangsa. Nah, itu tadi dikatakan. Oke. Itu dalam sektor perekonomian. Mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu? Ada yang tanyakan sampai di sini? Oke. Iya, jangan memperhatikan untung sendiri itu kan. Iya, ada lagi nih jual bakso tikus. Itu kan bahaya sekali. Tidak memperdulikan orang lain itu namanya. Ini adalah untuk ya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Saya katakan tadi dasar negara itu merupakan suatu pondasi. Pondasi negara agar negara ini bisa kuat itu harus menggunakan Pancasila sebagai pedomannya. Pedoman dalam apa? Dalam melakukan tingkah laku, dalam bertindak, dalam mengambil suatu keputusan, dalam penyelenggaraan suatu negara. Itu dia harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Bidangnya banyak sekali tadi, ada bidang politik, bidang hukum, bidang sosial budaya, bidang ekonomi. Kesemua itu harus menggunakan nilai-nilai Pancasila. Iya. Kalau kita ini dalam bidang ekonomi ya, ini teman-teman kan masih membahas dalam bidang ekonomi. Kalau di dalam bidang ekonomi kita melakukan praktek-praktek yang tidak baik, maka kita tidak akan dipercaya oleh pihak lain. Apalagi ini kalau sektornya tidak hanya lokal ya kan, sudah memasuki ekspor ya kan, ekspor impor itu bahaya sekali. Jangan sampai kita sampai dicap oleh negara lain itu memberikan suatu pembohongan. Kalau kita sudah tidak dipercaya oleh negara lain, secara otomatis kegiatan perekonomian pasti akan terhambat. Perusahaan-perusahaan asing tidak mau datang ke Indonesia, tidak mau menanamkan investasinya, itu kan, tidak mau menanamkan modalnya. Kalau sudah tidak mau menanamkan modalnya, secara otomatis ya kan, lapangan kerja akan sempit. Lapangan kerja sempit, kalau tidak ada lapangan kerja, banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, nanti banyak pengemis, banyak gelandangan ya kan, minta-minta. Karena apa? Dia nggak dapat pekerjaan. Kalau seluruh warga Indonesia minta-minta, apa yang terjadi coba? Iya, produk Indonesia bisa jadi jelek sekali di mata masyarakat internasional ya kan. Iya, apalagi nanti ya kan kalau itu ngemis mungkin masih bagus, karena terpepet tadi masalah perekonomian yang sangat kurang, maka meningkatkan suatu tindak kejahatan itu kan, menodong, merampok, mencuri dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu adalah imbas-imbasnya sebetulnya. Kalau kita tidak memahami hal itu, yang rugi adalah kita sendiri, ya kan? Ketika terjadi hal tersebut, kehidupan jadi tidak tenang, gitu kan? Selalu was-was. Iya, di bandar terkenal ya.
Oke. Mhm. Ternyata untuk praktek-praktek seperti itu di bandara banyak ya, Mbak? Halo? Halo? Banyak ya, Mbak, praktek-praktek di bandara seperti itu? Ya, mungkin seperti itulah contohnya ya di bandara-bandara. Nah, teman-teman yang perlu cermati di ini di bidang-bidang ini politik, hukum, sosbud, ekonomi. Mohon maaf ini teman-teman terputus lagi ya. Oke teman-teman, karena jaringannya terputus, jadi materi yang saya sampaikan saya cukup di sini karena ini gangguan di tempat saya, hujan deras. Kemungkinan ini juga nyambungnya lama sekali. Jadi untuk kesempatan malam hari ini walaupun belum selesai, saya akhiri terlebih dahulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Semoga teman-teman juga bisa memaklumi ini semua ya. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.